Nggak bisa. Oke, baik. Oke, nah di sini topiknya itu mengenai atmosfer. Jadi atmosfer itu tadi seperti yang Ibu bilang berasal dari dua kata yaitu atmos dan sfer ya. Sfer itu sama dengan lapisan, atmos itu sama dengan udara. Berarti secara harfiah atmosfer itu sama dengan lapisan udara. Nah, lapisan udara ini ada terbagi menjadi 5 lapisan. Bisa kamu lihat di gambar. Ada terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama itu dinamakan dengan lapisan troposfer. Oke, Ibu jelaskan. Apa ciri dari lapisan troposfer? Nah, kalau kita lihat gambar itu, ini kan permukaan bumi. Bisa kamu lihat ini permukaan bumi ya, yang biru itu ya, yang kayak bola itu. Nah, itu permukaan bumi. Jadi di permukaan bumi ini kan tumbuh-tumbuhan. Bisa kamu lihat ada pohon, lalu ada bangunan-bangunan, itu dia. Jadi lapisan troposfer itu apa cirinya? Ibu buat di sini ciri. Ciri. Yang pertama, ini sama dengan lapisan yang paling dekat dengan bumi. Lapisan yang paling dekat dengan bumi. Bisa kamu lihat gambar, memang lapisan yang paling dekat dengan bumi itu adalah troposfer. Oke. Lalu yang kedua, di lapisan ini terdapat gejala-gejala cuaca. Nah, apa itu gejala-gejala cuaca, Ibu? Nah, kalau dikatakan gejala-gejala cuaca itu mungkin si Jocelyn pernah mendengar awan atau pernah melihat ya, awan, pernah merasakan hujan, pernah merasakan angin, lalu pernah melihat kilat, pernah mendengarkan petir. Nah, itu adalah gejala cuaca. Jadi, karena lapisan troposfer itu tadi yang paling dekat dengan bumi, makanya gejala-gejala cuaca itu hanya bisa dijumpai di lapisan troposfer. Ya, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa Ibu? Ciri yang ketiga itu gas di sini banyak dijumpai. Gas yang paling banyak itu dijumpai di mana? Di lapisan troposfer. Jadi gas di sini tinggi. Contohnya gas-gas apa aja yang paling banyak di sini dijumpai? Contohnya itu ada oksigen, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen. Nah, bisa dijumpai di lapisan troposfer. Nah, beda nanti kalau kita sudah naik ke lapisan yang kedua, yaitu stratosfer. Di sana nggak bisa lagi dijumpai nitrogen, karbon dioksida, nggak ada lagi. Tapi yang bisa nanti dijumpai di sana adalah ozon, ya, yaitu gas ozon atau lapisan O3. Itu. Lalu yang keempat. Nah, di sini yang keempat itu, di sini merupakan tempat makhluk hidup untuk tinggal. Tempat makhluk hidup untuk tinggal. Oke, kenapa dikatakan Ibu? Karena memang paling dekat dengan bumi. Jadi, seandainya misalkan pesawat terbang, kan berada di udara kan. Jadi, burung itu kan terbang kan di udara, berarti masih berada di lapisan troposfer. Makanya Ibu katakan lapisan troposfer itu merupakan tempat makhluk hidup untuk tinggal. Ya, tempat makhluk hidup untuk tinggal. Nah, itulah ciri-ciri dari lapisan troposfer. Ada yang mau ditanya sejauh ini, Jocelyn, lapisan yang pertama ini? Enggak, Bu. Oke, Ibu hapus ya. Baik, kita masuki ke lapisan udara yang kedua. Nah, lapisan udara yang kedua dinamakanlah dengan lapisan udara stratosfer. Bisa kamu lihat, lapisan udara stratosfer ini lapisan udara yang kedua. Coba kita lihat apa cirinya. Cirinya itu, di sini nanti terdapat yang namanya konsentrasi ozon. Oke, terdapat yang namanya lapisan O3. Jadi O3 itu nama lainnya itu sama dengan konsentrasi ozon. Nah, konsentrasi ozon. Apa fungsi ozon ini? Ya, fungsi ozon itu adalah untuk menyerap sinar ultraviolet. Jadi sinar ultraviolet itu dinamakan juga nanti dengan sinar matahari. Bisa kau bayangkan Jocelyn kalau misalkan sinar matahari itu semuanya masuk ke bumi, enggak ada ozon yang menyaring, ya kan? Jadi kalau enggak ada ozon yang menyaring, otomatis sinar matahari kan nyampe semua ke bumi. Otomatis apapun yang ada di bumi pasti punah. Seperti itu. Jadi dengan adanya ozon ini, ya kita bisa terlindungi dari
panasnya sinar matahari. Seperti itu kira-kira. Berarti bisa menyerap sinar matahari. Itulah fungsi dari ozon tadi. Atau bisa menyerap sinar ultraviolet ya, sama itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau dikatakan nanti stratosfer ini, tadi kan Ibu katakan ada ozon di sini. Ya kan? Nah, ozon tadi bisa nggak kira-kira menipis? Bisa. Ini kan kemarin-kemarin kan sudah kita bahas soal semalam. Ada namanya awan nacreus. Jadi ini kalau di kutub ya. Jadi kalau di kutub itu musim dingin itu bisa muncul di sana awan nacreus yang terdapat di stratosfer. Jadi awan ini bisa merusak ozon. Artinya ozon tadi bisa dibuat semakin menipis. Gitu. Jadi kalau dikatakan awan nacreus berarti awan yang bisa merusak ozon yang bisa dijumpai di lapisan stratosfer. Ya, oke lanjut. Nah, itulah kalau dikatakan ciri dari lapisan stratosfer. Masuk kita ke lapisan yang ketiga yang dinamakan dengan meso. Nah, mungkin kalau di sejarah kan ada Mesozoikum, berarti zaman apa namanya ya? Zaman tengah, pokoknya ada istilah tengahnya. Jadi kalau kita lihat ini kan ada 5 lapisan. Nah, lapisan apa yang paling tengah itu sama dengan lapisan mesosfer. Berarti sama dengan namanya. Meso itu sama dengan tengah, ya. Lapisan udara tengah itu sama dengan mesosfer, ya. Oke, kita lihat ciri dari lapisan mesosfer. Nah, apa cirinya? Cirinya ini nanti Jocelyn, di sini merupakan lapisan udara terdingin. Jadi dari antara lapisan udara yang 55 ini, lapisan udara yang paling dingin itu adalah lapisan mesosfer ya. Jadi karena lapisan ini lapisan udara yang paling dingin, apa fungsinya Ibu? Fungsinya itu bisa melindungi bumi. Melindungi bumi dari apa, Ibu? Melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda langit. Melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda langit. Melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa saja, Ibu, buat. Dari benda-benda luar angkasa. Oke, atau benda-benda langit gitu ya. Nah, benda-benda langit itu kan bisa seperti meteor, komet, asteroid, ya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya berada di mana benda-benda langit itu? Berada di lapisan exhaust. Jadi X itu adalah udara yang paling luar. X itu adalah luar. Mungkin ada istilah kata exit. Exit itu kan luar, ya. Jadi exosfer itu sama dengan lapisan udara paling luar. Jadi sebenarnya di exosfer itulah benda-benda langit itu berada atau berinteraksi. Ya, contohnya komet, asteroid, lalu benda-benda langit yang lain, bintang, itu adanya di mana? Di lapisan ini. Nah, masalahnya benda-benda langit itu kan mau turun sampai ke permukaan bumi. Nah, setelah dia mau turun, dia turunnya dulu ke termosfer. Setelah turun ke termosfer, turun lagi dia ke mesosfer. Nah, jadi karena mesosfer itu tadi sifatnya paling dingin, ya, karena dia paling dingin, bisalah dia menghancurkan benda-benda langit tadi. Jadi karena bisa dihancurkan, itu makanya fungsi mesosfer melindungi bumi dari benda-benda langit. Itu. Nah, bagaimana caranya melindungi bumi dari benda-benda langit? Nah, kita lihatlah ke lapisan yang keempat. Itu nanti berkaitan dengan mesosfer, ya. Termosfer itu apa cirinya? Sesuai dengan namanya. Mungkin Jocelyn punya termos di rumah. Jadi termos itu kan pada umumnya menyimpan air panas ya. Jadi ciri dari termosfer itu ini sama dengan lapisan udara yang mempunyai suhu yang paling panas. Suhunya paling tinggi. Oke ya. Ini lapisan udara paling panas. Nah, kenapa dia paling panas? Karena dia yang paling dekat dengan lapisan eksosfer. Dengan lapisan udara paling luar. Sementara benda-benda langit tadi kan bisa berupa matahari, bisa berupa bintang, bisa berupa bulan, dan bisa berupa benda langit tadi. Jadi karena matahari itu adanya di lapisan eksosfer, karena yang paling dekat dengan termosfer, makanya termosfer itu paling panas. Nah, selain itu, karena paling dekat, selain itu apalagi alasannya? Lapisan kulit dari termosfer itu nanti pada umumnya tipis. Jadi sedikit saja disinari dia langsung tembus. Itu yang menyebabkan panas, ya. Makanya dia mempunyai suhu yang paling tinggi. Nah, lalu di sini terdapat nanti yang namanya gejala ion. Jadi gejala ion, ya.
Kenapa ada gejala ion di sana? Karena adanya pertemuan nanti antara ion positif dengan ion negatif, ya, yang menyebabkan adanya aliran listrik atau dinamakan dengan gelombang elektromagnetik. Jadi karena di sini ada aliran listrik karena pertemuan ion negatif dengan ion positif tadi, apa fungsi termosfer? Bisa memantulkan. Bisa memantulkan apa, Ibu? Bisa memantulkan benda, bukan memantulkan benda, sorry. Bisa memantulkan, bentar ya, gini lah kalau nulis apa. Bisa memantulkan gelombang elektromagnetik. Berarti nanti di sini bisa membantu dalam hal jaringan atau misalkan sinyal-sinyal untuk telepon seluler, ya, memantulkan gelombang elektromagnetik untuk telepon seluler. Kemudian selain itu untuk apa lagi, Bu? Untuk selain telepon seluler bisa untuk TV. Selain TV bisa nanti dia untuk radio. Jadi sebagai pemantul gelombang radio seperti itu. Pemantul gelombang televisi dan pemantul gelombang telepon seluler. Nah, itu makanya kenapa kita bisa menggunakan HP, sebenarnya karena ada lapisan termosfer ini. Jadi kalau misalkan lapisan termosfer ini tidak ada, bisa jadi kita nggak bakalan dapat sinyal seperti itu. Ya, oke, lanjut. Lanjut kita ke lapisan yang paling akhir, yang paling atas. Jadi lapisan exosfer itu apa dinamakan cirinya? Cirinya itu nanti yang pertama itu lapisan udara paling atas, karena memang dia lapisan udara paling atas. Sedangkan lapisan udara paling bawah itu adalah troposfer. Ya, lalu ciri dari lapisan exosfer itu apa? Di sini tidak bisa nanti dijumpai yang namanya udara, tidak ada udara. Itu makanya si Neil Armstrong waktu dia mau ke bulan, mau meneliti bulan itu, otomatis dia harus membawa oksigen ya, supaya bisa hidup di sana. Karena sama sekali di lapisan udara paling luar ini tidak ada udara. Jadi karena tidak ada udara, otomatis tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Nah, jadi apa yang ada di sini? Yang ada di sini adalah benda-benda langit lah di sini berinteraksi. Jadi adanya benda-benda langit itu di lapisan mana? Exosfer. Seperti itu. Bisa Joycelyn? Ada yang mau ditanya sejauh lapisan ini? Jadi Bu, yang terdapat kayak makhluk hidup gitu yang cuman di troposfer aja? Iya. Selebihnya? Selebihnya nggak ada. Kalaupun misalkan nanti ada, ya harus bawa inilah, harus bawa oksigen lah ke sana biar bisa hidup seperti itu. Ada lagi yang Bu, mau ditanya? berarti dari stratosfer kan udah nggak ada oksigen kan, Bu? Iya. Iya, nggak ada lagi. Ada lagi yang mau ditanya? Biar kita masuk soal kalau nggak ada. Atau masih ada yang mau ditanya mengenai lapisan Nggak ada, Bu. ini? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkanlah ke Nggak, soal. Bu. Oke, kita lanjut ke soal ya. Nah, ke sini dulu kita. Nah, mana tadi soalnya? Ini. Coba baca Joycelyn, lalu jawab. Jadi temperatur itu sama dengan suhu ya Joycelyn? Ayo. Temperatur atmosfer terendah ya, Bu. Iya. Temperatur atmosfer terendah terdapat pada lapisan troposfer, Bu. Ayo sekali lagi ulangi. Temperatur atmosfer terendah terdapat pada lapisan A. Termosfer, B. Mesosfer, C. Stratosfer, D. Troposfer, E. Magnetosfer. Ayo, apa jawabannya? Artinya gini, lapisan udara paling dingin. Berarti terendah itu berarti suhu udaranya paling dingin. Ayo, lapisan apa tadi lapisan udara paling dingin? Oh, mesosfer.
Nah, itulah dia. Jadi apa jawabannya? B. B. Oke, jadi kalau kita lihat tadi, jadi gini, lapisan udara terdingin. Berarti kalau dikatakan terdingin, bisa kebayangkan kamu kedinginan. Berarti bukan karena ya bisa kebayangkan misalkan di suatu wilayah di sana tiba-tiba kita kedinginan. Berarti di sana suhu udaranya yang rendah. Coba kalau misalkan kita ke kutub, di sana sangat dingin, berarti suhu udaranya itu bisa sangat rendah. Tapi kalau misalkan kita pergi ke padang pasir, di sana sangat panas. Berarti kalau sangat panas itu suhu udaranya itu tinggi. Seperti itu. Jadi hampir sama itu dengan misalkan kita menghidupkan AC ya kan. Semakin kita rendahkan suhunya, misalkan sampai 18 derajat Celcius, pasti kan semakin dingin. Tapi kalau misalkan kita buat 26 derajat Celcius, pasti kan semakin panas. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, temperatur atmosfer terendah terdapat pada lapisan apa? Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah B. Ya, ayo. Termosfer itu tadi lapisan udaranya bagaimana? Bagaimana suhu di sini? Paling panas, Bu. Iya, benar. Sesuai dengan namanya, boleh kamu ingat namanya, termos. Jadi termos itu pada umumnya menyimpan air panas. Jadi ini adalah lapisan udara paling panas, ya. Lapisan udara yang mempunyai suhu yang paling tinggi nanti, atau lapisan udara paling panas itu adalah termosfer. Seperti itu. Bisa? Nah, tadi tahu alasannya kan? Kenapa termosfer itu lapisan udara paling panas? Apa penyebabnya tadi, Joycelyn? Karena paling dekat Dekat? sama exosfer, Bu. Iya, sementara di exosfer itu kan terdapat benda-benda langit, contohnya matahari, jadi otomatis dia yang paling panas dibandingkan dengan troposfer, dibandingkan dengan stratosfer, gitu dia. Bisa ya? Oke, Bisa, Bu. sedangkan troposfer tadi ini cirinya apa? Ini lapisan udara yang paling dekat dengan bumi. Bisa kau bayangkan kalau paling dekat dengan bumi, berarti langsung di atas bumi ini, ya kan? Berarti kalau dia langsung di atas bumi, di sini apa yang terdapat Ibu? Gejala-gejala cuaca. Seperti apa gejala cuaca itu? Seperti terbentuknya awan. Kita kan selalu melihat awan karena memang paling dekat dengan bumi, yaitu troposfer. Lalu selain awan, apalagi Bu? Angin. Kita bisa merasakan angin. Kita bisa merasakan hujan. Kita bisa melihat kilat, bisa merasakan petir. Nah, itulah gejala-gejala cuaca. Berarti terdapat di lapisan troposfer, yaitu lapisan yang paling dekat dengan bumi. Bisa? Oke. Nah, sedangkan lapisan yang kedua itu setelah troposfer kan stratosfer. Jadi ini nanti stratosfer ini apa yang terdapat di sini Ibu? Dinamakanlah dengan konsentrasi O3. Jadi O3 itu sama dengan lapisan ozon. Jadi kalau O2 kan oksigen. Kalau O3 itu sama dengan ozon. Oke. Ozon itu Ibu fungsinya untuk apa? Ya untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Bisa kebayangkan kalau nggak ada ozon, nggak ada yang melapisi di stratosfer itu, sinar matahari itu semuanya tumpah ke permukaan bumi. Kalau semuanya tumpah ke permukaan bumi, tumbuhan punah saking kepanasan. Manusia juga punah karena panas sekali. Hewan juga punah karena panas sekali. Jadi stratosfer itu fungsinya untuk menyerap sinar ultraviolet supaya nggak nyampe ke permukaan bumi. Seperti itu. Ya. Terus, Bu, yang ozonnya yang bisa menipis? Iya, oke, pertanyaan yang bagus. Nah, Ibu sekarang ini sering saya dengar ozon semakin menipis. Nah, kenapa ozon bisa semakin menipis? Itu nanti disebabkan oleh global warming. Oke. Nah, global warming itu berarti sama dengan pemanasan global ya. Nah, kenapa terjadi yang namanya global warming, pemanasan global? Ini sebenarnya diakibatkan oleh tindakan-tindakan manusia. Jadi manusia itu kalau semakin canggih, ya kan, semakin mengetahui banyak teknologi, pasti semakin banyaklah, pasti semakin rusaklah lingkungan hidup diakibatkan. Kenapa Ibu? Ada yang dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Mungkin Jocelyn pernah dengar. Bisa kau bayangkan misalkan Jocelyn, kalau rumah-rumah di Indonesia itu semuanya terbuat dari kaca. Jadi, sebentar ya Ibu, buat ilustrasinya seperti ini. Nah, inilah si matahari.
Ini si matahari bersinar. Matahari bersinar. Ya. Nah, ini kita buat si bumi. Jadi bumi itu bulat, ya. Nah, di bumi ini kan banyak perumahan-perumahan manusia. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari karet itu. Jadi sebenarnya kenapa manusia membuat rumahnya terbuat dari karet? Karena itu berpengaruh terhadap bentuk muka buminya. Contohnya Jepang. Kenapa Jepang membangun rumahnya terbuat dari karet? Karena Jepang itu sering dilanda oleh gempa bumi, gelombang tsunami. Jadi kalau misalkan gempa kan itu kan goyang-goyang tanahnya. Jadi supaya bangunannya tadi nggak jatuh, nggak roboh, ya terbuat dari karet yang dibuat, elastis. Jadi kalau misalkan dia terbuat dari karet kan bisa mengikuti pergerakan tanah yang bergerak tadi, seperti itu. Ya kan? Lalu, nah kalau semakin maju pikiran seseorang, pasti nanti dia akan memikirkan, oh bagaimana supaya dunia ini nggak rusak, lingkungan hidup ini nggak rusak. Nah pada umumnya orang negara maju lah yang membuat rumahnya dari kayu. Jadi kalau kayu kan alami, nggak merusak lingkungan hidup. Beda dengan negara berkembang, contohnya Indonesia. Indonesia itu banyak membangun rumah dari kaca, contohnya jendelanya kaca, atau bisa jadi kaca semua dibuat, kan gitu. Jadi misalkan matahari ini bersinar ke permukaan bumi, bersinar menyinari bumi, sementara di sini banyak rumah penduduk yang terbuat dari kaca, ya kan? Kalau banyak di sini terbuat dari kaca, otomatis kan sinar matahari yang masuk ke bumi tadi nggak nyampe ke dalam tanah. Karena sudah mengenai kaca tadi, sinar matahari tadi mengenai kaca tadi, kan dipantulkan lagi ke udara, ya kan? Karena nggak bisa diserap oleh kaca sinar matahari tadi. Tapi kalau misalkan dia nggak dari kaca, bisa jadi diserap oleh tanah, kan gitu. Jadi dia dipantulkan lagi ke udara, itu yang menyebabkan global ini panas atau pemanasan suhu bumi. Jadi kalau suhu bumi semakin panas, otomatis ozon semakin panas, semakin berluang juga, semakin menipis juga. Seperti itu kira-kira. Karena dipantulkan lagi ke udara. Stratosfer itu kan lapisan udara yang kedua. Itu yang menyebabkan ozon semakin menipis sebenarnya. Jadi itu makanya mengapa akhir-akhir ini sinar matahari itu semakin panas, suhu itu semakin panas, ya karena itu, karena ozon sudah semakin menipis. Ada lagi yang mau ditanya sejauh ini? Itu yang awan nacreus, Bu. Oke, tadi Ibu katakan bahwasanya awan nacreus itu kan adanya di wilayah kutub. Ya, adanya di wilayah kutub. Apabila di sana terjadi musim dingin katanya, makanya awan nacreus ini akan nampak. Jadi awan nacreus itu sebelum-sebelumnya sudah kita bahas di soal, nanti bisa kamu lihat soal latihannya. Jadi awan nacreus ini hanya bisa dijumpai di lapisan udara stratosfer. Itu pun hanya bisa dijumpai di wilayah kutub. Kalau di negara Indonesia beriklim tropis ini nggak bisa dijumpai. Jadi awan ini sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai indikator yang bisa merusak ozon, salah satunya. Selain efek rumah kaca tadi, itu namanya awan nacreus. Karena ada zat-zat di awan tadi yang bisa merusak ozon tadi. Seperti itu. Adakah yang mau ditanya lagi? Enggak, Bu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, mengenai atmosfer. Kalau nggak ada. Oke, Ibu tadi lupa menjelaskan yang ini. Belum dijelaskan lagi. Nah, tadi kan sudah sampai di mesosfer termosfer ya. Udah nampak di HP-mu nggak mengenai slide atmosfernya? Udah, Bu. Oke, ini tadi Ibu lupa menjelaskannya. Jadi Ibu jelaskan lagi supaya paham. Nah, ini. Tadi kan Ibu katakan bahwasanya benda-benda langit itu, contohnya meteor, komet, asteroid, bulan, bintang, itu adanya di lapisan udara paling luar, yaitu eksosfer. Jadi terkadang benda-benda langit ini nggak mungkin hanya di situ-situ aja. Kadang dia mau bergerak. Dia mau bergerak ke lapisan termosfer. Nah, sewaktu dia bergerak ke lapisan termosfer ini kan lapisan udara paling panas. Jadi dia bergerak ke sana, dibakarlah dia di sana. Kenapa bisa dibakar? Karena memang dia panas lapisannya. Lapisan udaranya panas, makanya dibakar. Jadi bisa kau bayangkan benda dibakar di tempat yang paling panas sekian, dibakar dulu karena sudah saking panasnya.
Lalu benda tadi turun lagi ke bawah. Turun lagi ke lapisan mesosfer. Sementara lapisan mesosfer itu kan lapisan udara paling dingin kan. Jadi bayangkan saja benda dari lapisan paling panas sekian, dibakar sekian dia, tiba-tiba masuk ke daerah yang paling dingin, yang sangat dingin. Otomatis dia hancur berkeping-keping. Seperti itu. Itu makanya mesosfer itu berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda langit. Kenapa bisa dikatakan melindungi bumi dari benda-benda langit? Karena memang dia udaranya paling dingin. Jadi akhirnya bisa menghancurkan benda-benda langit yang sudah panas tadi. Gitu. Bisa? Jadi Ibu kenapa ya? Jadi Ibu kenapa Bu di permukaan bumi kadang ada bintang jatuh ya kan? Tapi sudah dibakar di termosfer dan sudah dihancurkan di mesosfer. Nah, itu sebenarnya itu adalah sisa-sisanya. Jadi bintang jatuh yang kalian lihat itu sebenarnya sisa-sisanya. Jadi sebenarnya itu dulunya adalah benda langit yang sangat besar. Jadi setelah dibakar, dihancurkan di mesosfer, itu hanya sisa-sisa yang jatuh ke permukaan bumi. Itu dia. Ya, oke. Berarti sudah bisa ya, kita lanjutlah ya. Yang berhubungan dengan lapisan ini. Oke, coba baca soal nomor 5. Ayo. Berdasarkan perubahan temperatur terhadap ketinggian, struktur vertikal atmosfer bumi dapat dibedakan menjadi 4 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Sumber panas bagi lapisan termosfer adalah A. Panas laten, B. Radiasi inframerah dari permukaan bumi, C. Pemanasan secara konduksi dari permukaan bumi, D. Pemanasan secara konveksi dari permukaan bumi, E. Radiasi matahari. Ayo, coba menurut kamu lah, apalah jawabanmu? Apa yang menjadi sumber panas bagi lapisan termosfer itu? Ya, Bang. Ya, teman-teman. Ayo, apa jawabannya? Jaringan nggak bagus. Ya, bentar ya, Ibu share lagi. Nah, oke, sudah nampak slide-nya? Udah, Bu. Oke, coba baca sekali lagi dalam hati, apalah jawabannya kira-kira. Oh ya, Bu, radiasi matahari. Ya, benar sekali jawabannya adalah E. Nah, ini kita lihat. Ya, memang E jawabannya. Karena memang dia yang paling dekat dengan eksosfer. Coba baca. Nah, coba baca. Di termosfer, molekul oksigen menyerap energi radiasi matahari. Karena tingkat kepadatan atmosfer di termosfer sangat rendah, jumlah atom dan molekul relatif sedikit mengakibatkan penyerapan jumlah radiasi yang kecil saja sudah dapat meningkatkan temperatur udara hingga 500 derajat Celcius. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi karena dia yang paling dekat dengan eksosfer, maka yang menyebabkan atau yang menjadi sumber panas bagi termosfer itu adalah radiasi matahari. Jadi karena dia yang paling dekat, suhunya itu bisa mencapai 500 derajat Celcius. Jadi bisa kebayangkan kita di Sumatera ini aja kalau sudah 31 derajat Celcius kan sudah panas. Apalagi lah 500 derajat Celcius. Berarti bisa lah membakar benda-benda langit tadi. Seperti itu. Ya kan? Oke. Ini tadi udah habis ya. Oke, sebentar Ibu lanjut lagi ya. Oke, sebentar. Nah, ini coba
Ibu baca soal nomor 2 ya. Atmosfer terdiri atas A. Udara kering, uap air, dan aerosol. B. Uap air, oksigen, dan nitrogen. C. Aerosol, nitrogen, dan xenon. D. Nitrogen, oksigen, dan argon. E. Partikel, nitrogen, dan uap air. Jadi gini, lapisan udara tadi kan ada 5 lapisannya. Tapi nanti ada lagi dia udara-udara yang bisa dijumpai di lapisan tadi. Ada udara kering, lalu nanti ada uap air, dan ada berupa aerosol. Di sini penyelesaiannya Ibu tunjukkan. Nah, coba lihat. 3 unsur utama yang terdapat di atmosfer, yaitu udara kering, uap air, dan aerosol. Jadi yang pertama itu udara kering. Nah, perhatikan. Kandungan udara kering yang terdapat di atmosfer itu sebanyak 78% itu berupa nitrogen, 20,9% itu berupa oksigen, dan 0,93% itu adalah argon. Dan 0,04% itu berupa karbon dioksida dan gas-gas lain yang terdiri dari neon, helium, metana, kripton, hidrogen, xenon, ozon, dan radon. Lanjut yang kedua. Selain udara kering, ada juga berupa uap air. Nah, uap air ini mungkin yang kamu lihat awan tadi lah. Jadi kan kalau matahari bersinar, air yang ada di permukaan bumi kan menguap. Ini kan itulah yang dinamakan dengan uap air, lama-lama membentuk awan. Oke. Uap air yang ada pada udara berasal dari hasil evaporasi. Evaporasi itu sama dengan penguapan pada laut. Berarti penguapan itu bisa berasal dari laut, bisa berasal dari sungai, bisa berasal dari danau, dan bisa berupa tempat berair lainnya. Tempat berair lainnya itu bisa berupa kolam. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia uap air. Selain uap air, ada juga yang dinamakan dengan aerosol. Jadi aerosol itu adalah benda berukuran kecil seperti garam, karbon, sulfat, nitrat, kalium, kalsium, serta partikel dari gunung berapi. Nah, gini kira-kira. Kalau kita lihat di Indonesia kan banyak gunung apinya kan. Nah, waktu gunung berapi tadi meletus, kan banyak juga apa yang dinamakan zat-zat yang dikeluarkan dari gunung berapi tadi. Ada dia berupa asam sulfat, lalu ada nanti dia berupa debu-debu. Oke, nah ini. Jadi yang ketiga itu adalah aerosol. Jadi aerosol ini nanti bisa berupa garam, karbon, sulfat, nitrat, kalium, kalsium, serta partikel dari gunung berapi. Nah, bisa kau bayangkan, sewaktu gunung berapi meletus, kan banyak zat-zat yang dikeluarkan dari gunung berapi yang meletus tadi. Bisa berupa asam sulfat dia. Nah, jadi zat-zat tadilah nanti yang pergi ke udara, lama-lama itulah yang dinamakan nanti dengan istilah aerosol. Seperti itu. Jadi, 3 unsur utama yang bisa dijumpai di atmosfer itu ada udara kering, uap air, dan aerosol. Oke. Itu makanya jawabannya adalah A. Nah, atmosfer terdiri atas udara kering, uap air, dan aerosol. Oke, Joycelyn, ada yang mau ditanya sejauh ini? Enggak, Bu. Tidak ada. Oke, kita lanjut dulu. Mana tahu masih ada. Mengenai atmosfer. Ini tadi udah. Sebentar ya. Terus. Sebentar. Oh, berarti sudah habis, Jocelyn. Nggak ada lagi. Bu, Oi. Ibu. Ya, apa Ini nak? nanti Ibu kan udah record kan? Iya. Ibu boleh kirimkan nanti biar bisa ulang penjelasannya. Iya, boleh, boleh. Oke, coba dulu lihat soal nomor 3. Ayo, tinggalin nih kayaknya. Ayo, soal nomor 3, baca Joycelyn. Meskipun jumlahnya sedikit, namun uap air sangat penting dalam membentuk A. Curah hujan, B. Peristiwa cuaca di troposfer, C. Siklus biokimia, D. Siklus biogeokimia, E. Perawanan.
Ayo, apalah jawabanmu kira-kira sebelum Ibu jelaskan? Ini masih berhubungan dengan atmosfer tadi. Peristiwa cuaca di troposfer. Iya, betul ya. Oke, gini. Meskipun jumlahnya sedikit, namun uap air sangat penting dalam membentuk titik-titik. Jadi, di sini kamu disuruh memilih jawaban yang paling benar. Jadi sebenarnya curah hujan juga benar, perawanan juga benar, cuman kamu disuruh memilih jawaban yang paling benar. Jadi karena dia masih berhubungan dengan atmosfer, jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah B. Peristiwa cuaca di troposfer. Jadi artinya setelah terbentuk uap air, ini nanti kan akan membentuk awan. Awan, berarti awan itu termasuk ke gejala cuaca yang bisa dijumpai di troposfer. Nah, setelah terbentuk awan, lama-lama nanti awan tadi boleh dibawa-bawa angin entah kemana, boleh ke daratan, boleh ke dataran tinggi, boleh ke pegunungan. Nah, setelah mengalami titik jenuh atau mencapai pendinginan, awan tadi turunlah menjadi hujan, ya kan? Hujan itu apa? Jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Jadi itu dikatakan cuaca, ya. Berarti ada hubungan antara awan dengan peristiwa terbentuknya hujan. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah B. Oke, bisa Jocelyn? Bisa, Bu. Oke, sampai di sini dulu ya, Nak ya. Mengenai atmosfer sudah habis soalnya, sampai di sini dulu ya. Oke, Ibu stop share. Ya, Bu. Ya, kita bertemu kembali hari Selasa. Jadi hari Minggu kalian sudah ujian. Oh, kita, Ibu juga ikut ujian, ngambil kebumian, Ibu. Oke, tetap semangat ya. Jadi baca-baca bukunya kembali, boleh dilihat di YouTube soal-soal atau materi tentang kebumian atau soal-soal tentang kebumian. Dibaca-baca bukunya. Oke. Ya, Bu. Sampai di sini ya, Ibu akhir ya, Anak ya. Tetap semangat ya. Bye-bye.